Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya ingin membahas yang namanya husbandry bit. Oke, sebelum ini gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Langsung aja kali ya kita ke pembahasan apa itu husbandry bit. Buat yang belum tahu, tonton terus videonya sampai akhir ya. Jangan di skip, jangan di close. Pantengin terus lah pokoknya. Oke, husbandry bit. Kita masuk ke slide pertama. Di sini ada table of content. Nah, jadi yang pertama ini pengertian dari husbandry bit. Nanti bakal saya jelaskan apa itu husbandry bit. Husbandry bit. Ya agak susah sih nyebutnya. Yang kedua ada cara kerjanya husbandry bit. Pasti kalian mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu apa itu husbandry bit dan bagaimana cara kerjanya, bagaimana dampak bagi kehidupan manusia, kelebihan dan kekurangannya. Nanti akan dijelaskan di dalam video ini. Makanya terus pantengin terus, jangan di skip-skip, oke? Yang ketiga di sini ada dampak dari husbandry bit di kehidupan. Ya nanti kita tahu di sini dampaknya ini husbandry bit ini apa gitu. Mungkin kalau misalnya buat orang yang belum tahu apa sih husbandry bit itu, emang apa sih kelebihannya, cara kerjanya gimana, udahlah pokoknya pantengin terus. Oke, yang keempat di sini ada kelebihan husbandry bit dan yang kelima ada kekurangannya. Nggak semua alat canggih itu ada kelebihannya aja, pasti ada kekurangannya gitu ya kan. Nggak mungkin ada kelebihan masa nggak ada kekurangan, pasti ada guys. Oke, kita lanjut. Di sini yang pertama ada pengertian dari husbandry bit. Nah, pengertiannya ini adalah husbandry bit adalah penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi seperti tablet, handphone, laptop, dan lain-lain. Oke, dalam pengumpulan informasi, contoh status kondisi hewan. Jadi di sini kita bisa tahu status kondisi hewan kita sedang apalagi sehat atau kurang sehat atau sakit. Bahkan kalau misalnya mati pun mungkin bisa ketahuan gitu kalau hewan kita ini mati kan. Nah, yang diperoleh dari lapang dari perangkat yang ditanamkan pada lahan peternakan. Nah, jadi dengan adanya husbandry bit ini kita lebih mudah untuk monitoring alat apa sih namanya hewan ternak lah. Nah, jadi misalnya contoh di sapi ini nih ada alat husbandry bit nih ditempelin di sapinya atau domba, babi, anjing, kuda mungkin. Nah, jadi misalnya peternakannya kan di sini ya kan, hewannya di sini. Kita misalnya di dekat contoh di dekat ini nih, baling-baling sini. Nah, itu kita bisa monitoring dari situ dari jarak jauh sejauh itu. Bahkan dari atas gunung ini pun mungkin bisa gitu dikontrol ya kan, atau dari beda kota gitu ya kan, contoh misalnya kita lagi di Jakarta atau Tangerang mungkin ya kan, peternakannya di sini misalnya di Bandung mungkin ya atau Bogor gitu. Nah itu bisa dikontrol oleh alat si husbandry bit ini. Oke, kita lanjut. Nah di sini ada cara kerja dari husbandry bit dan alat-alat. Jadi nanti di sini tuh ada alat-alat husbandry bit gitu, ya kan. Nah, cara kerja dari husbandry bit ini, bagaimana sih cara kerja husbandry bit itu? Nah, bakal saya jelaskan. Memulai aplikasi Blink, pihak pengelola lahan peternakan dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap hewan ternak melalui antarmuka web, ya. Oke, mesti dimajuin dulu ya. Nah, sistem akan memberi pantauan berbagai parameter penting lahan
seperti suhu hewan serta kondisi kesehatan hewan yang seperti saya bilang di awal tadi. Jadi kita tahu hewan ini sedang sakit atau lagi bad mood mungkin, enggak lah, canda. Nah, selain itu kita memberikan makanan untuk hewan ternak hanya dengan lewat aplikasi dan web. Canggih nggak tuh? Apa kurangnya dari Husband Rabbit? Pasti ada kekurangannya ya kan. Oke, pantengin terus. Nah, pemberian makanan juga dapat menentukan jadwal pemberian makanan secara otomatis berdasarkan jam dan yang diinginkan. Jadi di sini kita bisa misalnya nih, sekarang jam 7. Nah, waktunya para hewan mungkin para hewan ternak untuk makan itu kita tinggal mengontrol dari aplikasi atau website. Ataupun bisa otomatis kita misalnya tentuin. Misalnya jam 7 ini udah waktunya makan. Nanti itu akan memberikan makan sendiri. Jadi kita nggak usah capek-capek misalnya ngebawa rumput dulu ya kan, terus ditaruh ke alat makan alat ternaknya ini. Jadi nggak usah kayak gitu ya kan, jadi lebih mudah aja gitu. Nah, lalu di sini ada alat-alat Husband Rabbit. Nah, di sini alat utamanya ini adalah microbit. Jika tidak ada microbit, Husband Rabbit tidak akan bisa digunakan atau tidak bisa hidup ya ibaratnya, tidak akan sempurna lah ibaratnya. Seperti biasa di sini ada LDD 5x5 dan ada tombol A dan B. Selanjutnya di sini ada ISP01. Oke, nanti akan disambungkan itu menggunakan kabel female to female ya kan. Di sini ada sensor MQ135. Nah, yang ini tuh berbentuknya seperti mikrofon. Nah, fungsi dari sensor ini adalah untuk mendeteksi suhu ataupun gas. Jadi makanya alat Husband Rabbit itu bisa tahu suhu gitu ya kan. Nah, ini dari sensor MQ135 ini. Ini mungkin alat yang versi kecilnya. Mungkin untuk Husband Rabbit yang besar, mungkin di peternak-peternakan yang besar itu alatnya mungkin beda seperti ini, tapi mungkin sensornya maksudnya nama sensor sama, sensor MQ135. Biasanya peternak-peternak yang sudah memulai menggunakan Husband Rabbit ini seperti di New Zealand kalau nggak salah. Peternak-peternak sapi tuh sudah mulai menggunakan Husband Rabbit. Makanya kualitas sapi ataupun susu dari sana itu mahal-mahal karena treatmentnya yang bagus. Untuk di Indonesia sendiri itu menggunakan websitenya itu Chicken dan satu lagi saya lupa namanya apa, pokoknya ada lagi. Oke, kita lanjut alatnya lagi, alat Husband Rabbit nih. Ada Yobet Expansion Board. Nah, di sini ini juga adalah alat yang paling penting di Husband Rabbit ini. Ini tuh ibaratkan kepala Husband Rabbit dan otaknya itu adalah microbit. Jadi nanti ditaruh di atas ini nih. Seperti kayak kalian tahu kan kaset-kaset musik tuh yang kotak ya kan, yang nanti dimasukin ke radio gitu biasanya. Nah, itu seperti itu. Ibaratnya ya otaknya itu, microbit itu otaknya. Setelah itu ada sensor IR. Nah, di sini ada 3 ini apa ya? Lupa deh namanya. Jadi nanti ini bakal disambungin menggunakan kabel female to female ke sini.
Nih yang ada warna kuning, merah, hitam, yang ada GND 5 volt, yang kosong 1 2 3 pin ini itu yang ini tuh pinnya guys ya. Oke, kita lanjut ke sensor HCSR. Nah, untuk sensor HCSR ini akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi cara kerjanya sensornya ini yang dua buah ini yang kayak speaker yang bentuknya kayak mata robot. Ini tuh dia bisa mendeteksi seperti ada contoh ada benda di depannya dia. Misal di depan alat suspend ribet ini ada hewan ternak yang sedang lewat atau ada penghalang seperti tembok ataupun rumah sekalipun dan lain-lain lah pokoknya. Nah, itu akan mengirimkan sinyal kepada pusatnya. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih, oh jadi di depan alat sensor di depan alat suspend ribet ini ada halangan gitu. Oke, kita lanjut. Ini adalah dampak suspend ribet dalam kehidupan. Buat yang belum tahu dampaknya itu apa, lihat ini. Nah, jadi dampak suspend ribet ini sangat berdampak bagi para peternak agar bisa memudahkan mereka dalam mengontrol atau monitoring dalam peternakan. Jadi ya seperti itu yang saya bilang tadi. Misalnya peternakannya itu ada di Bandung atau Bogor, sedangkan kita ada di Tangerang ataupun Jakarta. Nah, itu otomatis dia bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi kita nggak perlu stay di peternakannya. Jadi dari jauh pun bisa ke kontrol gitu ya kan. Mungkin kalau misalnya untuk peternak-peternak zaman sekarang ya, mungkin misalnya dia nyewa orang untuk mengurus hewan ternaknya gitu. Jadi dia tinggal misalnya di Jakarta tapi peternakannya di Bandung, dia punya peternakan di Bandung. Enggak, di Indonesia masih seperti itu ya mungkin. Jadi dia bayar orang untuk menjaga hewan ternaknya gitu. Oke, kita lanjut. Yang keempat di sini ada kelebihannya suspend ribet. Nah, kelebihannya ini itu ada 3, yaitu mempermudah peternak dan monitoring hewan ternak, dan bisa monitoring walau dari luar peternakan yang tadi dibilang saya itu. Jadi bisa dikontrol dari jarak jauh. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi lah untuk mengontrol dari jarak, maksudnya dari jarak dekat lah gitu. Oke, di sini ada kelebihan suspend ribet. Salah ya guys ya. Bukan kelebihan, maksudnya kekurangan gitu. Nah kan, salah nulis. Maaf ya guys ya. Maksudnya ini kekurangan gitu, kekurangan dari suspend ribetnya. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini membutuhkan sinyal internet. Nah, jadi kalau misalnya peternakan itu berada di desa, di pegunungan, ataupun di pelosok, itu mungkin agak sulit untuk menangkap sinyal karena rata-rata peternaknya itu adanya di desa, mungkin di desa, di pelosok ataupun di gunung. Rata-rata sih kayak gitu ya. Jadi ya mungkin agak susah untuk menangkap sinyal dari tempat-tempat yang ibaratkan susah sinyal gitu. Nah, yang kedua ada harga alat yang relatif lebih mahal. Pasti untuk alat canggih seperti ini itu membutuhkan biaya besar gitu ya kan. Kekurangan mungkin di situ aja sih, membutuhkan internet dan harga yang lebih mahal karena nggak mungkin alat secanggih ini bisa mendapatkan harga yang sangat murah gitu kan, maksudnya bisa rugi gitu. Tapi ada harga sih, ada kualitas lah ya pastinya. Oke, thank you very much. Terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin dari awal sampai akhir, yang gak nge-skip, yang setia nontonin dari awal
channel ini dibuat, video pertama diupload sampai sekarang. Terima kasih. Mungkin cukup sekian saja review penjelasan husbandry bit dari saya. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan buat yang bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.